Perlu diingat bahwa informasi yang disajikan dalam artikel ini hanya bertujuan untuk memberikan pengetahuan umum. Pembaca diharapkan untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan berkonsultasi dengan ahli terkait sebelum membuat keputusan berdasarkan informasi dalam artikel ini. The speaking order that was the past important decisions that were made in terms of the account for nearly half of the world's population around. And I would now like to give the floor to the President of Indonesia, Mr. Subianto. Distinguished leaders of BRICS, it is indeed a great honor for me to join this very important meeting. Indonesia considers BRICS to be a very strong pillar of stability and hope in the current international geopolitical situation. We now experience a world full of instability and also a world that the concept of multilateralism is being challenged. I fully support the opinions of the preceding speakers, the distinguished President of Brazil, the distinguished President of China and Egypt. BRICS now is more than 55% of world population. We are more than 40% of global GDP. BRICS has the biggest economies, biggest countries in population, biggest markets, countries with large natural resources, critical resources. Therefore, BRICS is emerging as a pillar of strength. So Indonesia supports the continuation. Indeed, we must continue and work closer together. We must consult each other more. I fully support the concepts given forward by the distinguished President of the People's Republic of China. We must uphold openness. We must exactly to continue this close coordination and cooperation. In this present world of uncertainty, of double and even triple standards, where international law is being daily ignored, where might makes right, where little countries with less power are being intimidated, threatened, bullied, where trade and finance become weapon. We consider now this is the time that BRICS must continue to evolve. We fully support the initiatives taken. We commend the leadership of President Lula, and Indonesia is committed to working closer with all the BRICS countries. Thank you very much. Artinya itu sudah hubungannya dengan kita. Mergo nak sing ning Lauh Mahfuz itu jenenge ora kitab tanzil tapi fi kitabim maknun. Rungokno ya. Jadi sing Lauh Mahfuz itu istilah resmine fi kitabim maknun itu bener lah ya masuhu illal mutahharun. Tapi kenapa kita wudu? Mergo ning mushaf sing kita pegang itu hubungannya dengan kita. Mergo tanzilum mirafil alam. Itu Quran yang di kita apa yang di Lauh Mahfuz? Di kita. Mergo wis ditanzil, wis diturun. Nah, karena yang di Lauh Mahfuz saja malaikatnya harus suci untuk memegang yang di Lauh Mahfuz, maka kita nginduk ketentuan itu. Jika indukannya harus aturan suci, maka diturunannya juga harus suci. Paham ya?
Akhirnya kita duwe adat atau duwe hukum atau duwe ketentuan nak nyekel Quran gini apa? Wudu. Mergo Quran sing kita ini jenenge wis tanzilum mir rabbil alamin. Nah, bukti kalau itu Quran yang sudah turun di kita terusannya apa? Afa bihadzal hadisi antum mudhinun. Itu sudah bersentuhan dengan kita apa enggak? Sudah terusannya ayat, apakah dengan Quran ini kemudian kamu melakukan pembohongan? Berarti Quran yang di kita apa yang di Lauh Mahfuz? Di kita, karena Quran yang di Lauh Mahfuz tidak ada komentar macam-macam karena mereka tidak tahu. Paham ya? Jadi ben kira, engko nang kowe didalili wong langsung mantuk-mantuk. Oh itu Quran yang di Lauh Mahfuz. Ya Quran sing di Lauh Mahfuz itu istilah fi kitabim maknun. Mulane kowe kudu seneng mbek ulama-ulama NU sing alim-alim kudu seneng. Nek sing ora alim ora usah mbok gedhingi, tapi aja dinut. Sing alim ya disenengi, ya dihormati, dinut. Nah sing ora alim ya cukup disenengi tapi ora usah dinut. Bloyor nak fatwa. Nak fatwa apa? Tapi ora usah mbok gedhingi, gedhe wong mukmin ku dosa. Tapi dukung wong bodho fatwa ya repot. Ya eling-eling ya. Jadi Quran sing di Lauh Mahfuz istilahnya apa? Fi kitabim maknun. Yang dalam kitab sing dilindungi. Lha iku status la yamassuhu illal mutahharun. Niku sing di Lauh Mahfuz. Terus yang sudah turun di kita jenenge tanzilum rabbil alamin. Karena sudah ditanzil. Paham ya? Nah, karena yang di Lauh Mahfuz ada aturan la yamassuhu illal mutahharun, maka yang di bumi pun ada aturan la yamassuhu illal mutahharun. Meskipun mutahharun yang di ayat itu misalnya para malaikat. Paham dong ya? Nah, jadi itu setengah-tengah. Yo, itu setengah-tengah. Ya rodok nganan, rodok ngiri. Soalnya itu setengah-tengah. Paham ya? Tapi sampean kudu ngerti itu hukum umum ngerti ya. Jadi istilah apa? Tanzil, anzala, serasa di masdarno. Ya, anzala, nazala, nazzala. Berarti kamu mau coba. Apa? Wa mana zalal Qur'anu wa nuzilal Qur'anu. Wa mana zala ya. Wa utawi sabab ma perkara nazala kan tumurun apa Al-Qur'an Qur'an di ajli karena are sebab kasuali saiden kaya dene takok wong sing takok aku dusi hadisaten utawa terjadine barang sing anyar teko. Sumalam mongko ngono ngerti sira ana nuzilal Qur'ani sak temene turune Qur'an wa ala kismene ngatasé rong bagian. Kismun te sak bagian nazala tumurun apa kisam ibtidaan ing dalam kawitane. Wakis menulis sing sak bagian nazala tumurun apa kisem akibat akiaten ing dalam sause kejadian tertentu au soalen utawa ana pertanyaan tertentu. Waktu tatabalan teman-teman neliti sapa ulama-ulama al-kisma ing bagian atsania ingkang kaping pindho. Wa sannafu lan padha ngarang sapa ulama fi fil kismisani ngarang kutuban ing pira-pira kitab maksusatan kang khusus. Bayanu kang padha jelasno sapa ulama fi ing dalam kutub jelasno al ayati ing pira-pira ayat alati kang nazalat kang tumurun apa ayat bisa beben sebab anane sebab. Wa bayani lan padha jelana sapa ulama dalika sababa mengkono-mengkono sebab. Wa statu lan padha istihad sapa ulama fi bayani sabab istihadan kelan istihad balikon kang nemen. Wa asyharu muallafin utawi terkenal-terkenale barang sing dikarang fi hadal maudhu'i atau kitab sing dikarang fi hadal maudhu'i dalam ikhlas tema iku lubabun nukul fi asbabin nuzul. Maknane lubabun nukul sarine ilmu riwayat fi asbabin nuzul ing dalam nerangno asbabin nuzul lil Hafidz Asyuti kedua Imam Jalaluddin Asyuti. Seberapa menit? Kiai yang diatur dul sortok dulu. Bro. 16 menit. Suwi itu. Mau menit 15 menit, 16 menit. Wong nganggur. Mohon kula terusna. Fawa itu ma'rifati sababin nuzul. Utai iki bab nerangno faedah sababin nuzul. Wa fi hadal amal dan ikut tetap ing dalam iku amal fawaidu utai boro faedah jalilatun kang agung. Minha setengah saking fawaid ma'rifatu wajhil hikmati utai ngerteni wajah hikmal baisati kang dorong ala tasiril hukmi ing atase disyariatane hukum. Jadi wajah hikmah sangka ngerti asbabin nuzul kamu tahu filosofi hukum itu. Mergo ngerti asbabin kayak gini lah misalnya asbabun nuzul Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Itu kan luar biasa betapa baiknya Allah kepada kita. Ada orang yang orientasinya ketika di tempat mustajab hanya minta dunia terus Allah mengkritik itu. Kowe aja mok ke donya njaluk donya. Allah mengkritik itu.
Tapi hebatnya Allah, baiknya Allah ketika mengkritik kita mau bakas dunia, Allah tetap nyuruh kamu berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Artinya bukan berarti Allah ngeritik dunia terus muni, "Wis kedungu akhirat tok ora usah bakas dunia." Makanya sebetulnya sifat kedunya itu tidak mesti buruk. Buktinya Allah menyuruh Rabbana atina fid dunya asal dilakukan orang baik loh ya. Lah iya kan Drungian famna nasi ma'akul Rabbana atina fid dunya terus wa malahu fil akhirati min wong ning tempat mustajab kok mau njaluk donya tok iku piye? Cek gobloke cara pangeran. Wong ning tempat mustajab kok mau njaluk donya iku cek gobloke. Lah hebatnya Allah ketika melarang itu malah wong ngendikan yo nak njaluk yo menisan yo donya yo akhirat. Lho saking apikane pangeran. Mesti nak cara pengiran gak apian ning mustajab njaluk akhirat tok, ning donya kere ra apa-apa. Cara kowe kere jera apa-apa, kere ya lara tenan ngawur. Ya tapi pengiran apiane ngono, ketika ana wong njaluk donya tok malah dikandani, lha lha apa ke njaluk donya tok? Wong ning tempat muni wae Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah. Terus waqina adzabannar. Lu kan enak kan? Akhirnya nek mustajab yo menisan nak donga yo njaluk donya. Yo jaluk akhirat. Yo ora usah mlebu neraka nek iso iki langsung waqina adzabannar. Jadi nah akhirnya kita kan ngerti betapa baiknya Allah. Asbabun nuzulnya karena seperti itu. Ada orang ketika di multazam hanya orientasi donga njaluk donya. Terus sampai Allah delingno, lha opo? Mesti lha opo cek rugine kowe wong ning tempat mustajab kok njaluk hal sing sangat terbatas dunia itu maknanya sangat buat dongo menisan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah gitu. Mane bener bahasa Masari nak darane dongo sapu jagat. Mane ki NU ora usah ngapalo dongo akeh-akeh sing ngamini kesel. Sisi kuwais Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah. Nah, sempurna. Alhamdulillahirabbil alamin. Iku aman. Tapi kan wong kuwatir darani goblok kan. Mesti dongone sithik mesti ora wong alim kan. Akhirnya kan ibu-ibu suwi. Padahal tambah suwi tambah ribet kan. Kalau jarang dengar suwi. Andalan iswa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dong ya, jadi betapa baiknya Allah ketika mengkritik orang yang berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah itu ora kok ngritik njaluk fid dunya hasanah tapi dikritik wong wis ning tempat mustajab kok njaluke hal yang terbatas kon njaluk menisan iku fid dunya hasanah wa fil akhirati yo hasanah. Terus nak iso ya wakina napa? Ada benar. Tapi kita ora yakin kena wakina ada benar. Kita kowe lah de yakin Mas, kudu koyoke kudu ceblok sik. Yo aja ngono pangeran mau rahmat iso wae selamat enak wae. Tetep diwaca wakina. Ngeti jiwai wakilan kula aturi ngreksa panjenengan nak ing kita ada benar ing siksa neraka. Kula nak ndonga tak jiwai. Neraka niku gampil Gusti. Apapun jauhnya neraka itu jenengan kalau nerbangkan hamba-hamba pilihan jenengan set sampai ning swarga iku ana pertanyaan. Mau ke liwat di? Mbok boleh liwat di ngerti-ngerti ning swarga. Kowe gak liwat neraka blas, loh gak roh. Mergo terbang. Lah nek kenalan mbek kowe kan repot. Lho kok ning swarga? Ning ndi wingi ora ono. Ora ning neraka. Dadi ana wali ketemu wong biasa. Sing biasa ku ning neraka suwi. Nah, takoki lagi liwat di. Ya ora roh, kok ngerti-ngerti ning swarga kalbarkil khotib sret terus kok swarga. Sing sitok neraka sih. Ya pengalaman sing iku mestine sing. Tapi ning bab iki aja golek pengalaman cah ya. Ya nek gak iso balik. Repot bos. Ora iso munggah. Pokoke kudu ndonga apa waqina. Iku jiwai tenan. Biasane ora santri-santri atina fid dunya hasanah tenanan. Kok bayangno di dhuwit di mobil di bojo ayu. Bareng waqina ada bener wis gak dijiwai. Padahal ku sing penting. Ngawur nen neraka loro lho. Lho kita eling nomu pengurung, loro nen neraka. Loro ngawur. Ora enak. Ya wong diceblokno neraka tak dudono. Iku cebloke ning ngisor ngenteni 70 tahun. Saking jerone neraka iku nak watu diceblokno, iku tok ngisor ngenteni. Coba bayangno. Bayangno tok coba jajal terus iku iso bayangno ke menek. Nah seblok kan ruwet-ruwet rasa mlebu. Pokoke donga wakina ada bulan baleni terutama pas mangan nih. Barik lana fi maruzak tanah. Wakina ada. Muga pakanan paling potensi ada haramnya.
Ya pakanan itu ada potensi banyak apa? Haramnya, dan itu yang menjadi kekuatan kita. Makanya kita alhamdulillah kaya opo apike Kanjeng Nabi. Wong barang potensi salah, sak obate, sak solusine diwarai. Yaiku apa barik lana fi ma razaqtana wakin. Jadi makanan kita kan potensi tidak berkah. Mungkin sebagian dari riba, dari syubhat. Misalnya kira riba, nyuwun sewu kadang sing ngekeki kowe riba. Sing ngekeki kira riba dhuwur-dhuwuran riba kan kita tidak pernah tahu wis kadung campur. Kayak ngajimu ini loh. Gak ada ilmu penghindari masalah sing roh ya sapa? Apa hiburan? Wisata religi waduh. Saiki kiai koyo kula ni korban, kula sering ditamu rong bis telung bis. Digedhingi wong niat sowan kiai. Ora digedhingi jebule melok paket wisata. Terus piye gitu aja. Cara kowe dadi kiai terus sih. Ya wis ben ngono. Wa min halan ku setengah saking fawaid. Wa minha wa min fawaida sing jalilah annahu anna sababan nuzul iku tariqun dalan kawiyan kang kuat fi fahmi ma'anil Qur'an ila ma'ani ma'anil Qur'an. Minha wa minal fawaid annahu anna sabab iku tariqun iku dalan kawiyan kang kuat fi fahmi ma'anil Qur'an ing dalam memahami pira-pira maknane Quran. Mergo li anal ilma Quran sate ngerteni bisa babi kelawan sebab iku yurisu iku iso jalari apa al ilmu bisabab jalari al ilma ing ngerti bil musababi kelan barang sing disebabi. Terus kados tahun-tahun kemarin kula nak Rejeb berikutnya nu libur nggih kula libur ngaji teng mriki tapi tetep ngaji teng omah Sembrono. Anggap terus kiai kok libur gitu tetep. Sing jelas biasanya Rejeb niku khole bapak terus kula mutolaah kangge persiapan Ramadan. Terus biasanya Ramadan niku kula mboten niku mun ngaos teng pondok mun. Soe kula suwun ampun gampang nyimpulno dawuh Allah, dawuh Rasul termasuk dawuh ulama. Karena ilmu itu jelimet napa? Jadi yang menurut ulama itu sifatu madkhin, kadang cara wong awam darani sifatu napa? Zammin. Kayak tadi era dulu wong muni seneng wong wedok, zaman wong soleh-soleh itu dengan makna positif. Mereka ya mereka tidak zina, tidak pacaran, tapi nganggep wong wedok aset pemberdayaan umat. Nah Imam Syafi'i ngendikan apa? Al ummu madrasatul ula. Madrasah pertama itu ibu. Waduh, wong dhisik muni kedonya niku apik. Mergo maknane napa? Dinggo alat berjuang. Saiki donya wis rubah. Dadi kadang lah wong alim wong sing bahasane ikhtilat, campur-campur. Mergo kadang terdikte bahasane ulama dhisik kang sering sinau. Kadang kegawa zaman ngomong ala cah milenial jadi gitu. Lah yo maksudnya ben sampean ngerti. Jadi ilmu itu enggak segampang yang sampean apa bayangkan. Jadi mau koyo mulane Nabi nanti ngetikan wa hubbiba ilayya min dunyakum at-tibbu wan nisa. Itu kan komunitas wong soleh seperti itu ya soleh betul karena memang dengan makna apa positif. Terus wakur rotu aini fi sholat senengku nak sholat. Saiki gak. Waduh, wae mangan kok azan. Turu lagi tanek-tanek krungu adzan iki. Waduh, lagi turu kok wis bandingno Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi anggur krungu adzan arikhna ya Bilal ayo cepet nang adzan Bilal. Aku wis kepengin istirahat. Dadi sholat itu dianggap istirahat. Jadi Kanjeng Nabi nak banyak masalah iku mlebu metu. Mesti ra mikir utang, mikir umate ra mikir. Lha iku angger bales notok tok as-salat ya Rasulullah. Nabi sok meneng itu. Arikhna ya Bilal, arih ngeke istirahat sira nak kita ya Bilal. Jadi salat itu dianggap istirahat. Sok meneng Nabi salat. Kon ngono ta? Nah, ya ora ngraiso ngono. Ya pantese ora ngono ora Nabi. Salah satu jerok-jerok nggih Al-Fatihah. Bahkan syafaatnya Quran itu bedanya dengan syafaatnya Nabi adalah syafaatul Quran ini menghalau atau menghadang orang biar gak sampai kena azab. Tapi kalau syafaatnya selain Quran itu yang sudah kena azab diambil dari azab itu. Tentu masyhur sekali ya di antara yang difahami semua ulama bahwa Quran itu bisa mensyafaati ya. Masyhur sekali bahwa Quran itu bisa apa? Mensyafaati. Bahkan syafaatnya Quran itu bedanya dengan syafaatnya Nabi adalah syafaatul Quran ini menghalau atau menghadang orang biar gak sampai kena azab. Tapi kalau syafaatnya selain Quran itu yang sudah kena azab diambil dari azab itu.
Nah, dalu niki kula kepengin matur teng jenengan sedanten karena niki lami sekali saya kaji bahwa malaikat, nggih malaikat sinten mawon, itu juga kena konstitusi aturan fikih. Jadi kalau kita sebagai manusia wajib menghormati orang hafal Quran, nggak boleh nyadui wong hafal Quran, nggak boleh ngidoni wong hafal Quran, maka malaikat juga kena aturan yang sama. Karena dia, malaikat ini termasuk makhluk yang mukallaf, makhluk yang kena tatanan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh surat Tabarok disebut Al-Munjiyah, Al-Waqiyah. Surat yang bisa menyelamatkan yang hafal dari siksa kubur. Pokoknya singkat cerita, ada orang itu fasik, mungkin ya layak disiksa. Pas sampai disiksa malaikat, surat Tabarok muncul menjelma sebagai seseorang. Kalau kamu menyiksa orang ini berarti nyiksa saya. Terus kata malaikat, anti min kalamillah, ya rujuknya memang perempuan karena surah itu dari muannas karena ada taknya. Anti min kalamillah, kamu ini termasuk kalamullah. Wa ana akrahu musa'ataki, tentu aku enggak berani menyiksa kamu. Ya terus berdebat kata malaikat, ini orang enggak benar, ini orang fasik, saya harus mukuli dia. Kata surat Tabarok, sak fasik-fasiknya aku iku ning atine. Kena nyiksa dekne nyiksa aku. Wahnya debat karena enggak ada mahkamah konstitusi. Terus walhasil terus malaikat bilang gini, ya sudah kita lapor kepada Allah Subhanahu wa taala. Lapor, akhirnya surat Tabarok ini cerita ke Allah, ya Allah, ini orang setiap kali datang ke saya dari sekian surat-surat yang ada di Quran, orang ini milih saya. Yang dipelajari ya saya, yang dihafalkan juga saya. Ini kata surat Tabarok kepada Allah. Jika orang ini hafal saya tidak ngefek ke dia untuk tidak disiksa, maka mendingan saya tidak termasuk kitabika, saya tidak termasuk Quran saja. Wong jadi Quran ora iso nyafaati. Terus kata Allah, lho kowe kok emosi kata Allah. Ya harus emosi dong Gusti. Masa wis dadi Quran kok gak iso nyafaati sing hafal. Terus kata Allah, wis pek aman. Makanya terus banyak orang ngapalkan surat Tabarok. Ya ini sekaligus ijazah nih. Untuk meradam kemarahan malaikat niku apal surat Tabarok. Syukur-syukur apal 114 surat. Oh niku malaikat sinten mawon pun kena ini. Cukup apal Tabarok. Sehingga adatnya orang-orang Jawa selain apal Yasin itu apal Tabarok. Nah saya itu lama sekali mempelajari bab ini. Ternyata di antara pokoknya itu satu, karena malaikat itu kena aturan fikih. Nggih imut nggih, malaikat itu juga kena aturan fikih. Jika orang hafal Quran itu haram disadui, kita haram menghinakan, maka malaikat juga kena aturan tidak boleh menghinakan orang yang hafal Quran. Dan alhamdulillah di banyak surahul hadis, hafal Quran itu maknanya tidak harus hafal semuanya. Orang boleh hanya hafal Tabarok, boleh hanya hafal Waqiah. Itu kalau kamu hafal betul, surat ini juga bisa berdiri sendiri mensyafaati Anda. Kayak ini surat Tabarok, beliau matur kepada Allah Subhanahu wa taala. Redaksinya gini, inna fulanan amida ilayya min baini kitabika fata'allamani wa ta'alani. Jadi dari sekian surat yang ada di Quran, orang ini selalu milih saya ya Allah. Jadi gampangannya surat Tabarok, wong saya diprioritaskan orang ini kok saya dingin-dingin saja ketika mau jenengan siksa, ini enggak fair. Apa gunanya saya sebagai kalamullah, sebagai kalamuka ya Allah, kemudian tidak ngefek kepada orang ini. Akhirnya walhasil sama Allah surat Tabarok diberi hak syafaat. Makanya akhirnya semua ulama ijma yang bisa mensyafaati itu adalah satu Quran, dua Rasulullah SAW, ketiga orang-orang soleh dan seterusnya. Tapi yang penting dari ngaji ini adalah bahwa malaikat itu kena konstitusi. Makanya saya punya ijazah untuk jenengan. Malaikat itu bisa diteror, sampean tenang saja. Malaikat itu bisa diteror, bisa dibully. Masyhur itu di cerita Nurul Dolam, itu karangannya Senawawi. Sayyidina Ali yang mbahnya Habib Ali ini, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya jadi Rasulullah kita tahu punya menantu yang top alim alamah namanya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ku yang menuso. Jadi dekne ku iseng kepengin roh Umar ku wedi. Mergo mangkel. Wong kok ning donya anggere wong tau disentak iku kepengen roh Umar disentak, wong sak urip-uripe nyentak wong. Walhasil Sayyidina Ali ketika Umar wafat, beliau berdoa, ya Allah saya beri kasaf,
supaya ngerti Umar sing mletene ngono angger wong disentaki wani gak nyentak mungkar nakir. Mau itu tok tujuannya. Nah, karena Sayyidina Ali itu orang yang luar biasa, walhasil dituruti mbek pangeran Kasef. Wasef melihat mungkar nakir datang itu matanya kalkidril wali kayak apa panci yang menganga. Oh seru. Umar baru bangun dari kubur. Sayyidina Ali sebenarnya ingin melihat kalahnya Umar sebetulnya, niatnya itu ingin melihat kalahnya Umar. Ternyata Umar tersinggung, langsung berdiri. Hei malaikat, kamu itu harus punya akhlak. Kamu tahu saya siapa? Saya ini temannya kekasihnya Allah. Yang diandalkan temannya bukan dia. Jadi bolehlah neror malaikat itu boleh. Kamu tahu saya ini siapa? Saya ini temannya kekasihnya Tuhan, kekasihnya Allah. Ya ke sapa? Kancane Nabi Muhammad. Itu panik mungkar nakir. Panik terus matur Allah, ya Allah ini ada orang yang saya teror malah saya diteror. Siapa dia? Umar, temannya kekasihmu. Kata Allah, yo kowe iku yo sing di akhlak sithik, mosok ambek kancane Nabi gitu. Semenjak itu terus sopan jawab mungkar nakir. Tapi Sayyidina Ali gagal ngelihat Umar kalah. Padahal cita-citanya kepira Umar itu sekali-kali kalah. Jadi ada sekian cara untuk apa ya, kalau dibahasakan untuk meredam malaikat. Masyhur ada ulama alim alama pekerjaannya mengajar tauhid. Ngajar tauhid lah, mungkin tauhid primbon sampai tauhid apa. Ketika meninggal sama malaikat masih ditanya marbuka manabuka dan seterusnya. Imam Malik datang, "Hei malaikat, ini guru tauhid, saurip-uripe mulang tauhid, kowe ora tau mulang kok takok sing tukang mulang. Sing sopan." Ya sudah enggak usah tanya. Jadi cerita seperti ini mungkin orang lain boleh nggak percaya, tapi itu mudawwan, dibukukan di beberapa kitab, dan saya percaya itu karena secara umum kaidahnya adalah ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzan. Tetap lahumul busyra fil hayatid dunya fil akhirah. Artinya kalau wali itu ngalami ketakutan ketemu mungkar nakir, berarti dia tidak punya busyra fil akhirah. Padahal para wali ini dijamin punya busyra, mendapatkan gembira di dunia, juga mendapatkan gembira di akhirat. Artinya kalau para wali ngalami ditanya mungkar nakir terus takut, apa mana mbok bayangno kepuyah-puyah, wah itu lahumul busyra. Jadi ini, makanya zaman nanti kalau ditanya mungkar nakir, marbuka, saya guru tauhid. Ngajar di Qudsiyah kelas 6. Wah, harus jelas. Saya kalau ditanya juga gitu, saya guru Minhajul Abidin, ngajar di Habib Ali gitu. Minhajul Thalibin, harus jelas. Kalau Pak Najib lebih gampang, ketua Menoro. Lebih gampang lagi. Enggak apa-apa. Kalau karena malaikat itu ternyata mukallaf. Mukallaf itu kena aturan hukum. Enggak boleh dia selonang-selonong. Kena aturan hukum. Makanya fa inna Allah ta'ala la yu'adzibu qalban wa al-Qur'an. Allah tidak akan menyiksa hati yang ada di Quran. Kalau orang hafal Quran sampai mati, artinya dia membawa Quran. Dan artinya apa? Malaikat kena aturan tidak boleh melecehkan orang yang membawa Al-Quran. Sehingga surat Tabarak gak terima, ini orang ini hafal saya, kalau kamu mukulin dia kena saya. Tapi ini orang fasik, tapi saya di situ, kalau mukulin dia kena saya. Akhirnya kompromi terus konsultasi bi Allah. Akhirnya dibenarkan surat Tabarak. Ya, terus ini sudah clear ya, lolos ya, mungkar nakir lolos, baru kayak surat apa? Tabarak. Mungkin buatan dites malih, nak dites malih ndredeg keliru ribet. Tapi saya percaya itu ya. Saya tidak bisa membayangkan ya. Ketika Quran disifati Rasulullah SAW bahwa Quran itu syafa', memberi syafaat, kemudian itu tidak ngefek. Saya itu keberatan sekali. Begitu juga apalagi ya, misalnya Rasulullah disifati akrobin nas, ahabbin nas ilallah, kemudian tidak ngefek bisa memberi syafaat. Itu tidak fair. Pasti orang-orang dekatnya Allah ini bisa memberi apa? Syafaat. Karena status kedekatannya Rasulullah SAW diantaranya adalah hak memberi apa? Syafaat. Karena malaikat yang semuanya itu kena konstitusi. Saya punya kitab Sarahnya Bukhari, banyak saya punya. Itu diantaranya riwayat dari Ahlul Bait, dari Sayyid Ali Zainal Abidin, Anil Husain, an abihi, an Rasulillah SAW. Itu riwayatnya adalah ketika nanti di mahsyar itu ya tidak usah kamu bayangkan ya, karena ini bila kaifin walan hisorin, itu Nabi diantara Jibril dan Allah.
Kemudian tentu yang akan masuk surga itu orang-orang yang sudah jelas surganya, kayak para nabi, para wali, para habaib, para orang-orang pilihan, itu jelas surganya. Tapi apa yang terjadi? Allah itu, ya tentu Allah zat yang maha tahu, sudah sangat tahu. Itu nabi usulnya itu hanya satu, ay Rabbi. Saya masih hafal teksnya, memang tak hafalkan karena ini tak mau tak pakai senjata untuk ketemu para malaikat. Bukan ya Rabbi, kalimatnya ay Rabbi. Ay Rabbi ibaduka abaduka fi atrofil ardi. Loh Gusti, yang nyembah jenengan bukan hanya orang Kudus tok, bukan orang Menara tok, bukan madrasah-madrasah elit tok, bukan sekolah-sekolah Anggulun tok. Banyak orang yang di tengah hutan juga nyembah jenengan, banyak orang yang kerja di Korea juga nyembah jenengan, banyak orang dengan segala kemiskinannya juga nyembah jenengan. Tidak hanya orang-orang mainstream ini yang nyembah jenengan. Akhirnya Allah ini terus nyari orang-orang yang gak jelas alamatnya, gak jelas statusnya, tapi di hatinya hanya masih nyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini termasuk berkah dari rahmatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nanti yang jelas ya tentu akan dapat surga karena posisinya jelas. Yang nggak jelas diusulkan sama Rasulullah, ay Rabbi ibaduka abaduka fi atrofil ardi. Itu luar biasa. Saya pernah ke Korea itu haru karena di sana ya ada yasinan, ada dibaan. Padahal kerja di negara ateis. Itu kalau mereka sholat, itu nyuri-nyuri waktu makan, sholatnya itu di kamar mandi. Ya jangan bayangkan kamar mandinya kayak di sini yang sempit juga. Kamar mandi di kota-kota itu kan mungkin lebih bagus dibanding kamar tidur jenengan. Kayak di hotel-hotel itu kan kalau santri so ngantuk. Saking mewahnya, jadi bisa kadang ada yang tanya, mosok Gus kamar mandi nek gue sholat mau cuwilik. Iwak kamar mandimu ini kamar mandi. Ya sering do tanya saya itu sholatnya sah apa enggak? Sah, semuanya gitu tak jawab sah terus. Dan itu yang nanti diusulkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ay Rabbi ibaduka abaduka fi atrofil ardi. Di luar orang-orang yang mainstream itu ya Allah, banyak orang yang menyembah jenengan. Saya tuh pernah nangis ketika di Bandara Jakarta ketemu orang wireng, serai melarat, jelas melarat, wireng. Niku ketemu saya cium tangan, Gus saya ini itu habis dari Selandia Baru, kerjanya dia itu ikut mancing gitu, mancing ikan tuna ya, di Selandia. Kalau saya di tengah laut itu sampai 2 bulan. Hiburan saya itu hanya ngaji jenengan lewat YouTube. Coba orang di tengah laut ngaji. Wah, itu seneng pojok bumi. Jadi ini umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau suwon jenengan yakin saja terhadap syafaatnya Quran, karena semua malaikat itu kena aturan. Di antara aturannya adalah tidak boleh menyiksa orang yang di hatinya ada Al-Quran. Fa inna Allaha ta'ala la yu'adzibu qalban wa al-Qur'ana, karena Allah tidak akan menyiksa hati yang ada di Quran, yang ada Qurannya. Sehingga memiliki jelas gini riwayat saking Ibnu Katsir, supaya kula percaya, apalagi ini didawuhkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa surat Tabarok adalah disebut munjiyah, penyelamat, juga disebut wakiyah, penjaga. Lalu biasanya orang-orang yang nggak percaya syafaat itu pertanyaannya adalah, kan manusia itu wa alaisa lil insani ila masa'a, manusia itu hanya bisa membawa bekal apa yang pernah dilakukan. Itu dijawab oleh ulama-ulama kita ahli sunnah wal jamaah. Entah perlu ditambahi anahdia apa enggak tahu saya. Saya ini kata orang banyak termasuk pengurus PBNU, tapi saya itu tetap nggak pati srek. Kalau ahli sunnah saja, tidak usah ditambahi anahdia. Karena nanti malah tidak global ini, ahli sunnah kok lokal ini jadi ribet. Ya tapi kalau kita di Indonesia ya ditambahi anahdia tidak apa-apa. Karena mau tidak mau memang dalam hal ikramus sahabah mungkin kita dengan Wahabi itu sama-sama ikramus sahabah. Tapi dalam hal percaya wasilah kita ini ada miripnya dengan Syiah, karena Syiah percaya wasilah, NU percaya wasilah. Tapi dalam bab ikramu kulis sahabah beda kita dengan Syiah.